Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsih dalam bidang studi biologi. Nah, apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, seperti mana kita ketahui bahwasanya pengertian pertumbuhan adalah proses bertambahnya volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup itu tersebut bertambah besar. Nah, pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat balik dan dapat diukur. Sedangkan pengertian perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Nah, langsung saja ke pokok pembahasannya. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara garis besar itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kedua faktor ini memiliki peran masing-masing di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, berikut adalah uraian kedua faktor ini di dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, yang pertama adalah faktor internal. Faktor dalam atau internal. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu mencakup faktor genetik, epigenetik, dan zat pengatur tumbuh. Nah, yang pertama faktor genetik. Setiap tumbuhan terdiri dari miliaran sel. Dalam setiap sel terdapat satu set lengkap semua gen yang membentuk kode instruksi untuk satu organisme. Nah, kode gen tersebut berperan dalam menentukan fungsi dan sifat dari tumbuhan. Nah, sebagai contoh, penemuan penting para ilmuwan tentang gen pada tumbuhan adalah gen yang terlibat dalam pembungaan pada tanaman. Gen merupakan unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Nah, bentuk fisiknya adalah urutan DNA penyandi protein, kemudian polipeptida atau seuntaian DNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Nah, yang kedua epigenetik. Penelitian pada sel menunjukkan tidak hanya gen yang mempengaruhi ciri-ciri dan fungsi dari suatu organisme, tetapi juga epigenetik atau faktor non-gen. Nah, faktor-faktor epigenetik adalah suatu fitur dalam sel yang dapat diwariskan. Nah, ketika sel membelah tetapi mereka tidak merubah gen itu sendiri. Namun, faktor epigenetik dapat memodifikasi perilaku gen. Faktor epigenetik memiliki peran penting dalam perkembangan tumbuhan. Epigenetik merupakan dasar untuk mengungkapkan seluk-beluk tentang bagaimana gen dan organisme bekerja. Nah, yang ketiga adalah zat pengatur tumbuh atau hormon. Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh tumbuhan yang berperan dalam pola tumbuhan dan pemeliharaan tumbuhan. Zat pengatur pertumbuhan mengendalikan kegiatan dengan mengirimkan sinyal kimia ke sel untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, termasuk mengaktifkan gen yang mengkode enzim tertentu atau justru menghalangi transkripsi gen. Nah, pada kebanyakan kasus, hormon tumbuhan memiliki efek pada tumbuhan tergantung pada lokasi dan konsentrasi relatif hormon terhadap hormon lain dalam jaringan. Nah, hormon tumbuhan bekerja dalam hubungannya dengan satu sama lain dan memiliki efek yang lebih mempengaruhi. Nah, hormon-hormon tumbuhan yang telah dikenal pada saat ini meliputi auksin, kemudian giberelin, kemudian sitokinin, kemudian asam absisa, kalin, etilen, dan asam traumalin. Nah, yang pertama auksin. Hormon ini ditemukan pada titik tumbuh batang dan selubung daun pertama tanaman monokotil yang disebut koleptil, ujung akar, serta jaringan yang masih bersifat meristematis. Nah, auksin berperan dalam berbagai macam kegiatan tumbuhan, diantaranya adalah yang pertama, auksin memicu pemanjangan dan pembesaran sel. Auksin berperan dalam mengaktifasi enzim yang melonggarkan ikatan serabut selulosa dinding sel sehingga sel dapat memanjang. Nah, kemudian dominansi apikal auksin diproduksi pada tunas apikal cenderung menghambat aktivasi tunas pada batang yang lebih rendah. Hal ini dikenal sebagai dominasi apikal. Nah, kemudian auksin terlibat dalam respon tropisme. Fototropisme dan geotropisme mempengaruhi hasil dari perpanjangan yang tidak sama yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi auksin dalam pemanjangan sel. Nah, kemudian auksin merangsang pertumbuhan sekunder. Auksin menstimulasi sel kambium untuk membelah xilem sekunder agar terdiferensiasi. Nah, selain itu penutupan luka jaringan diketahui dipicu oleh auksin ketika ada bagian ikatan pembuluh yang rusak. Nah, kemudian pembentukan akar adventif dan lateral auksin merangsang pembentukan akar yang tumbuh dari batang atau daun pada banyak spesies. Nah, kemudian giberelin.
Gibberellin pertama kali ditemukan di Jepang pada tahun 1930 dari kajian terhadap tanaman padi yang sakit. Nah, padi yang terserang jamur Gibberella fujikuroi tersebut tumbuh terlalu tinggi. Para ilmuwan Jepang mengisolasi zat dari biakan jamur tersebut. Zat ini dinamakan gibberellin. Nah, gibberellin diproduksi oleh jamur dan tumbuhan tinggi. Gibberellin disintesis dan hampir semua bagian tanaman seperti biji, daun muda, dan akar. Nah, gibberellin memiliki beberapa peranan, antara lain yang pertama memacu perpanjangan secara abnormal batang utuh, kemudian perkecambahan biji dan mobilisasi cadangan makanan dari endosperma untuk pertumbuhan embrio, kemudian perkembangan bunga dan buah, kemudian menghilangkan sifat kerdil secara genetik pada tumbuhan. Nah, kemudian merangsang pembelahan dan pemanjangan sel. Nah, kemudian yang ketiga adalah sitokinin. Sitokinin merupakan hormon tubuh yang terdapat pada tubuh tumbuhan. Sitokinin itu dibentuk pada sistem perakaran. Nah, fungsi sitokinin adalah yang pertama merangsang proses pembelahan sel, kemudian menunda pengguguran daun, bunga, dan buah, kemudian mempengaruhi pertumbuhan tunas dan akar, kemudian meningkatkan daya resistensi terhadap pengaruh yang merugikan seperti suhu yang rendah, infeksi virus, kemudian pembunuh gulma dan radiasi, kemudian menghambat menguningnya daun dengan jalan membuat kandungan protein dan klorofil yang seimbang dalam daun. Nah, kemudian yang keempat, gas etilen. Tumbuh-tumbuhan menghasilkan gas etilen untuk merespon terhadap adanya stres atau tekanan seperti kekeringan, kebanjiran, tekanan kimia, luka, dan infeksi. Secara komersial, etilen dimanfaatkan untuk mempercepat pematangan buah. Gas etilen juga menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan kokoh. Di samping itu, bersama hormon lain akan menimbulkan reaksi yang karakteristik. Bersama auksin, gas etilen dapat memacu pembungaan mangga dan nanas. Bersama gibberellin, gas etilen dapat mengatur perbandingan bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan berumah satu. Nah, kemudian yang kelima, asam absisat. Hormon asam absisat adalah hormon yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman, yaitu bekerja melawan dengan hormon auksin dan gibberellin dengan jalan mengurangi atau memperlambat kecepatan pembelahan dan pembesaran sel. Nah, hormon ini berfungsi untuk mempertahankan masa dormansi sehingga menghambat perkecambahan biji. Nah, kemudian mempertahankan diri jika tumbuhan berada pada lingkungan yang tidak sesuai, antara lain saat kekurangan air, tanahnya bergaram, dan suhu dingin atau suhu panas. Nah, kemudian merangsang penutupan mulut daun atau stomata sehingga mengurangi penguapan. Kemudian berperan dalam pembentukan zona absisi sehingga menyebabkan pengguguran daun, bunga, dan buah. Nah, asam absisat akan aktif pada saat tumbuhan berada pada kondisi yang kurang baik seperti pada musim dingin, musim kering, dan musim gugur. Nah, kemudian kalin. Kalin adalah hormon yang dapat merangsang pembentukan organ tubuh. Nah, berdasarkan organ tumbuhan yang dibentuk, kalin dibedakan menjadi yaitu yang pertama, kaulokalin adalah hormon yang memiliki fungsi dalam merangsang proses pembentukan batang. Nah, kemudian rizokalin adalah hormon yang berfungsi dalam merangsang pembentukan akar. Nah, kemudian filokalin adalah hormon yang berfungsi merangsang dalam pembentukan daun. Nah, kemudian antokalin adalah hormon yang merangsang pembentukan bunga. Nah, yang ketujuh, asam tromalin. Tanaman mampu memperbaiki kerusakan atau luka yang terjadi pada tubuhnya. Nah, kemampuan tersebut dinamakan dengan regenerasi atau restitusi yang dipengaruhi oleh hormon luka atau asam traumalin. Nah, kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Nah, kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Nah, melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida akan diubah menjadi zat makanan. Nah, zat hara tidak berperan langsung dalam proses fotosintesis, namun sangat diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Nah, yang kedua, cahaya matahari. Cahaya berperan terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Nah, kemudian yang ketiga, air dan kelembapan. Air dan kelembapan itu merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Nah, air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, mengurangi penguapan. Nah, kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Nah, kemudian yang keempat, suhu. Suhu itu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya pada padi yang ditanam pada awal musim kemarau, di mana suhu rata-rata tinggi akan lebih cepat dipanen daripada yang ditanam pada musim penghujan di mana suhu rata-rata lebih rendah.
Nah, hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, kemudian fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman itu dipengaruhi oleh suhu. Nah, kemudian yang kelima, tanah. Tanah itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Nah, kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya itu suhu, kemudian kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Nah, kemudian yang keenam adalah ketersediaan oksigen. Oksigen itu diperlukan tumbuhan untuk bernapas. Tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika kebutuhan terhadap oksigen itu tercukupi. Nah, kekurangan oksigen dapat merangsang produksi hormon etilen yang menyebabkan beberapa sel dalam korteks akan mengalami penuaan dan mati. Nah, tumbuhan yang terlalu banyak disirami air akan kekurangan oksigen karena tanah kehabisan ruang untuk penyediaan oksigen. Nah, tanah yang padat dan liat mengandung sedikit oksigen sehingga perlu dicampur dengan pencangkulan secara hati-hati agar tumbuhan dapat bernapas. Nah, kemudian gravitasi. Bila cahaya akan mempengaruhi arah pertumbuhan tunas, maka pengaruh bumi akan mempengaruhi pertumbuhan akar menuju pusat bumi. Arah gerak akar yang menuju pusat bumi disebut dengan gravitropisme. Nah, pertumbuhan pada tumbuhan memperlihatkan respon terhadap gravitasi. Pertumbuhan akar menunjukkan respon gravitasi positif, sedangkan pertumbuhan tunas menunjukkan respon gravitasi negatif. Nah, jika tumbuhan diletakkan pada posisi miring, tunas akan tumbuh membengkok ke atas dan akar akan tumbuh membengkok ke bawah. Nah, tumbuhan mampu mengindra gravitasi karena adanya pengendapan statolit pada titik terendah sel tudung akar. Nah, kemudian pH atau derajat keasaman. Hujan asam dapat menambah keasaman tanah. Jika keadaan tanah terlalu asam, klorofil akan rusak sehingga mengganggu proses fotosintesis. Tanah bekas rawa-rawa berwarna merah kekuningan cenderung bersifat asam. Tanah jenis ini harus dicampur dengan kapur sebelum ditanami agar keasamannya berkurang. Nah, pada beberapa jenis tumbuhan seperti bunga hortensia, keasaman tanah berpengaruh terhadap warna bunga. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.